beribadah. Kemudian panjenengan melihat analisis juga di sekitarnya, tadi dikatakan di SKS misalnya bagaimana mengidentifikasi tuntutan SKL aspek misalnya kan tadi nggih. Aspek ini pengetahuan dan keterampilan yang jenengan tanyakan nggih. Misalnya kalau aspek pengetahuan dan keterampilan misalnya apa yang dituntut oleh itu. Kita lihat di instrumennya ada tanda ini ya. SKL itu nggih. Misalnya di sini aspek pengetahuan ini misalnya memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat. Nah ini tuntutan SK-nya apa ini Bapak Ibu? Jadi panjenengan tuntutan SKL dari sisi faktual, nanti bentuk kegiatan kurikulernya apa, ekstrakurikulernya apa, intrakurikulernya apa. Kemudian di paling kanan ini nanti bukti fisik ini berarti form bentuk kegiatannya apa. Ketika ditanyakan bukti fisik kegiatan konseptual nanti apa nanti yang dituntut. Kemudian ketika prosedural apa yang akan dituntut. Kemudian ketika metakognitif apa nanti yang dituntut berkenaan dengan mungkin ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, jadi terkait dengan mata pelajaran, kemudian terkait dengan budaya sekitarnya, masyarakat, kemudian lingkungan dan sekitarnya. Apa nanti yang akan jenengan ajukan sebagai bukti fisiknya Bapak Ibu, misalnya seperti itu. Sebagai gambaran sederhana Bapak Ibu, dalam membuat satu pembelajaran, bahasa sederhananya, menganalisis sebentar bahasa sederhananya begini. Dalam mengembangkan pembelajaran, panjenengan harus membuat satu program-program yang real dan sederhana, misalnya mengesensi aspek tadi itu. Konseptual, bagaimana panjenengan sudah melakukan analisis konseptual, apa yang sudah dikerjakan di situ jenengan, ada bukti fisiknya seperti apa. Form Bapak Ibu di buku 5, formnya misalnya form melakukan identifikasi SKL aspek, ini kurang koma, sikap atau pengetahuan, makanya tadi saya kaget. Non jauh, saya fokuskan ke sikap dulu saja ya, biar gampang ya. Nanti pengetahuan dan keterampilan itu penting. Tadi misalnya bertuhan, jadi beriman pada Tuhan yang Maha Esa. Sikap seperti apa yang akan jenengan munculkan. Kemudian tuntutan masyarakat itu apa? Jadi ketika masyarakat orang tua menyekolahkan di sekolah panjenengan, inginnya seperti apa? Oh nganu Pak, kalau bisa anak saya biarpun ini di sekolah negeri, ini sekolah negeri Bapak nggih. Tapi tetap dia itu tetap nganu beribadah Pak, tetap sholat. Ya jangan yang sholat itu jangan yang di sekolah Islam saja nyon sewu, tapi yang di sekolah negeri itu juga rajin sholat. Kemudian ada orang tua lagi, saya itu Nasrani, ketika saya sekolahkan di sekolah SD negeri, apa yang akan kami dapatkan terkait dengan keimanan tadi? Oh saya ingin anak saya itu tetap rajin ke gereja. Pertanyaannya, apakah selama ini sekolah memenuhi tuntutan-tuntutan masyarakat yang seperti ini? Apakah panjenengan sudah istilahnya sudah menanyakan orang tua ini ketika kata-kata mengidentifikasi itu berarti kan panjenengan menanyakan ketika ke masyarakat, bagaimana Bapak panjenengan kehendaki, sudah belum menyebar angka selama ini misalnya seperti itu. Paling tidak ditanyakan. Kalau sudah dimasukkan ke sini identifikasi tuntutan SKL aspek pengetahuan dari sekolah, dari amanah pemerintah daerah seperti apa misalnya kan, terus ke orang tua, saya pengen anak saya itu rajin ke gereja tanpa saya oya-oya misalnya, saya pengen anak saya tiap hari membaca Alkitab misalnya seminggu, setiap hari baca biarpun hanya 1-2 ayat dari kitab. Kemudian yang muslim misalnya, saya pengen anak saya itu rajin sholat, saya pengen anak saya itu biarpun di sekolah negeri juga bisa lulus itu sudah bisa membaca Al-Quran. Apakah yang seperti ini pernah kita lingkupi atau belum ya? Tolong yang seperti itu ditulis, itu namanya proses identifikasi dengan buat formatnya, borangnya. Terus bagaimana cara mengumpulkannya? Ya menggunakan komite sekolah, dikumpulkan, ditanyakan, kemudian
Kalau dari dinas jelas biasanya ada surat Bapak nggih, dinas pendidikan nggih. Kumpulkan tolong anak dibina mentalnya, misalnya kan seperti itu. Orang tua seperti apa? Itu bisa jenengan kembangkan jadi program-program, baik itu merupakan program intrakurikuler, program kurikuler maupun program ekstra kurikuler. Nah, setelah itu tadi menjadi tuntutan-tuntutan terdefinisi, kemudian tim pengembang sekolah merumuskan aktivitas apa saja sih. Nah, aktivitasnya apa saja yang dapat menunjang tadi supaya dapat dicapai, masyarakat senang misalnya kan. Sekolah juga menjadi lebih berkualitas lagi. Program-programnya dibuat, misalnya ada pelajaran agama, ada pelajaran baca tulis Al-Quran, ada pelajaran kerohanian. Nah, itu jenengan masukkan di intrakurikuler, ekstrakurikuler, atau di kokurikuler. Monggo nggih. Kalau yang wajib 2 minggu sekali itu di intrakurikuler atau di kokurikuler, Pak Sucipto nggih. Halo, Pak. Ya. Kalau panjenengan ada pelajaran agama 2 jam di kelas itu masuknya di intrakurikuler atau di kokurikuler? Kokurikuler, Pak. Kokurikuler. Kalau panjenengan buat program, misalnya kalau kelas 456 kan sudah pulangnya sudah zuhur, Pak nggih. Nggih. Setelah pembelajaran sholat berjamaah di tempat beribadah sekolah itu namanya intrakurikuler, kokurikuler atau ekstrakurikuler? Intra, Pak. Masuk di dalam pembelajaran. Okay. Kemudian kalau panjenengan menyelenggarakan kegiatan baca tulis Al-Quran, masuknya di intrakurikuler, ekstrakurikuler atau kokurikuler? Ekstra. Ekstra. Kenapa masuk ekstra? Karena di luar jam pembelajaran, Pak. Karena di luar jam pembelajaran. Kenapa masuk ke intra? Karena masih dalam satu kegiatan pembelajaran. Pembelajaran tapi itu terjadwal, nggih. Di jam pembelajaran rutin. Tapi dalam satu kegiatan pembelajaran. Iya. Nah, contoh sederhananya. Tadi itu bisa dimunculkan bukti fisiknya mboten, Bapak? Berupa data gitu atau bagaimana, Pak? Data hadir. Oh iya. Ya, data hadir. Nggih. Dan lagi program kegiatan itu kan mestinya panjenengan buat program ya. Program kegiatan sholat zuhur berjamaah kan membuat program kapan dilaksanakan, siapa imam kan ada nggih. Nggih. Seperti nah, itu dilampirkan dan ditetapkan oleh kepala sekolah. Contoh sederhananya seperti itu. Mohon maaf tadi saya itu agak jauh ini dari contoh. Saya memberi contohnya pengelolaan, pertanyaannya SKL ngoten nggih. Nggih. Saya agak muter dulu, tanya dulu gitu. Tapi sudah paham. Iya. Nggih, matur nuwun nggih. Nggih. Ngaten Pak Moderator, kembalikan ke panjenengan. Nggih, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Aryo yang sudah memberikan ilustrasi cukup lengkap ini. Nggih. Jadi Bapak Ibu di